Segmen kali ini adalah segmen yang nyantai, jadi ini adalah perspektif saya mengenai 10 hal yang annoying di dalam dunia personal audio. Ini merupakan perspektif saya, sekali lagi kalian bisa berbagi perspektif kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin kita akan berdiskusi dengan lebih aktif di bawah. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable atau desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita, Discord, dan TikTok kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Hal annoying yang pertama yaitu pin yang tidak universal. Ini sangat mengganggu sekali kalau kalian punya banyak koleksi kabel. Termasuk saya pun punya sedikit sebenarnya koleksi kabel saya, tapi tentu saja kalau pinnya tidak universal akan sangat mengganggu. Terutama kalau kita bilang di jajaran KZ dan gerombolannya CCA Q kaset itu punya pin QDC dan 0,75 mm. Jadi kalau kalian punya dual pin kabel 0,78 nggak bisa fit di situ. Kalau kalian paksa bisa bengkok pinnya. Yang kedua, ada contoh lain seperti HS1300 dari Akustun. Itu juga pinnya aneh, pinnya MMCX, tapi ada satu pin di tengahnya, pin jarum gitu di tengahnya. Jadi bisa dikategorikan one pin MMCX untuk Akustun HS1300 itu. Dan itu sangat-sangat annoying banget kalau kalian punya kabel yang universal seperti MMCX ataupun dual pin 0,78. Mungkin hal itu membuat eksklusivitas dari produk atau brand mereka ya, tapi itu akan menyulitkan kalian sebagai pengguna atau pencinta personal audio. Dan hidup ini sudah sulit, jangan dipersulit lagi lah dengan pin-pin seperti itu. Hal annoying yang kedua yaitu air hook. Hal ini mungkin sepele, tapi hal ini akan sangat krusial kalau pemakaian in-ear monitor kalian adalah over-ear. Dan air hook preform ini adalah sebuah standar umum, tidak seperti in-ear monitor seperti Moondrop 2 dan 3-point Lea itu tidak preform dan agak sedikit mengganggu. Jadi kalian harus pasang sendiri air hooknya dan kalian untuk dapatkan fitting yang pas pada saat penggunaannya. Dan beberapa in-ear monitor mungkin yang juga harusnya air hook makanya tapi tidak diberikan air hook tambahan, itu akan sangat-sangat mengganggu dan annoying. Kita harus pasang lagi fittingnya gimana, kita harus refit lagi pada saat penggunaannya, kita harus paskan posisinya dan lain-lain. Kalau tidak ada air hook yang preform, tentu saja itu akan menghabiskan waktu dan mengganggu, dan kita harus mencari fitting yang terbaik. Poin yang ketiga yaitu kabel yang kaku. Mungkin ini piece of cake bagi kalian, tapi bagi saya ini adalah salah satu hal yang sangat annoying banget. Kalau kabel yang kaku itu cukup mengganggu karena kenapa? Dia akan lebih mudah mikrofonik dibandingkan kabel yang lentur. Selain itu juga feel-nya ini terasa kurang premium kalau kabel yang kaku, dan juga pada saat kita mau rapikan kabelnya itu akan lebih sulit dibandingkan kabel yang lentur. Poin yang keempat yaitu housing yang gendut. Housing yang gendut ini biasa kalian temukan banyak di in-ear monitor yang multi driver atau drivernya konfigurasinya unik. Housing yang gendut ini terutama akan mengganggu terutama pada saat penggunaan, yaitu fittingnya akan terasa sesak dan mungkin juga ke kalian yang memiliki lubang telinga kecil akan terasa mengganggu ataupun nggak bisa masuk housingnya. Dan mungkin kalau kalian bisa masuk pun akan terasa dalam jangka waktu panjang akan terasa sakit, kecuali kalian memang kuping masokis. Kedua, mungkin ini related dengan saya, tapi belum tentu related dengan kalian. Housing gendut itu membuat lubang telinga kalian itu akan melar. Jadi daun telinga kalian, lubang telinga kalian akan melar mengikuti housingnya kalau kalian gunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Itu related dengan saya karena saya merasa menggunakan banyak in-ear monitor yang berhousing gendut membuat telinga saya ini agak sedikit melar. Jadi menggunakan in-ear monitor yang dulunya fitnya oke, terasa kok sekarang fitnya kurang siling lagi ya, nggak seperti dulu. Itu mungkin teori saya aja, mungkin karena telinga kita ini adalah tulang rawan, jadi kalau banyak dimasukkan benda-benda asing yang memang cukup besar, itu juga akan membesar telinga kalian. Karena memang dia tulang rawan, tapi ini teori saya ya. Hal annoying yang kelima yaitu silent revision. Silent revision ini banyak dilakukan produsen-produsen in-ear monitor untuk memperbaiki flaws-flaws kecil pada tuning mereka. Mereka melakukan perubahan-perubahan kecil pada tuning mereka untuk memperbaiki atau membuat in-ear monitor mereka lebih mudah diterima pasar. Tapi hal itu tentu saja akan annoying kalau kalian memang suka pada sebuah suara dari in-ear monitor. Perubahan kecil saja mungkin merubah feel ataupun suara dari in-ear monitor tersebut.
Bagi kalian yang memang mencari, oh saya suka dengan misalkan tank gym oksigen yang batch lama, tiba-tiba kalian dapatnya tank gym oksigen yang batch baru, ternyata ekspektasi suaranya berbeda. Itu tentu saja akan menjadi hal yang annoying banget kalau kalian memang suka atau mencari old batch tank gym oksigen. Karena memang setahu saya tank gym oksigen itu ada new batch dan old batch. Hal annoying yang keenam yaitu finishing yang jelek. Oke, kalau kalian sudah menebak-nebak apa sih finishing in-ear monitor yang jelek, beberapa contohnya seperti Moondrop Aria, lalu Moondrop Starfield. Itu adalah contoh finishing dari produk Moondrop yang sangat annoying. Karena memang kita bilang catnya kalau dalam jangka waktu pemakaian yang cukup panjang dia akan ngelontoki atau terkelupas, sama halnya seperti Aria ataupun Starfield ini. Dan beberapa in-ear monitor Moondrop yang ataupun in-ear monitor lain lah, seperti Canas Pro, lalu KSXS, lalu Moondrop Kato, itu kan finishingnya glossy mirror finish. Aduh, itu gampang banget baretnya. Jadi baret-baret halus itu lama-kelamaan akan terakumulasi walaupun kalian pakainya dengan perawatan atau kalian care banget dengan in-ear monitor tersebut, tapi tidak bisa dihindari bakal ada baret-baret halusnya juga. Tapi yang lebih annoyingnya lagi ya, terkait Starfield dan Aria itu yang terkelupas untuk catnya, dan itu membuat aduh jelek banget lah kalau terkelupas, karena itu memang finishingnya yang memang kurang dipikirkan dengan baik. Karena ini monitor yang kita bilang finishingnya catnya terkelupas ataupun baret-baret itu tidak hanya pedih di mata tapi juga pedih di hati. Hal annoying yang ketujuh yaitu nozzle yang panjang dan besar. Nozzle yang panjang dan besar tentu saja akan sangat annoying kalau kalian merasa deep fit itu terlalu mengganggu, jadi ya bisa masuk cukup dalam ke liang telinga kalian, dan itu bisa sangat sakit kalau memang kalian sensitif terhadap deep fit in-ear monitor. Selain itu juga mungkin koleksi AirTips kalian tidak akan fit pada nozzle-nozzle yang kita bilang ukurannya sangat besar, mungkin 5 mm ke atas atau 5,5 mm ke atas. Tidak semua AirTips akan fit dengan nozzle-nozzle sebesar itu, dan itu sangat annoying banget. Selain sakit, koleksi AirTips kalian mungkin juga tidak akan fit, dan mungkin pada saat pemakaian juga tidak akan terlalu nyaman. Hal annoying yang ke-8 yaitu ada cacat bawaan. Ada cacat bawaan ini seperti halnya kita bilang, ambil contoh aja, seperti DAP KP1R. KP1R itu ada cacat bawaan yaitu beberapa indikator softwarenya, terutama indikator baterainya itu agak sedikit ngaco. Lalu juga kalau kita bilang pernah ada kasus timeless itu ada perbedaan dari filternya. Itu juga beberapa orang juga komplain karena itu memang cacat bawaan, tapi memang sudah diperbaiki. Tapi itu merupakan hal-hal yang memang kita bilang dari awal mereka dibuat, dari awal mereka diproduksi ada cacat bawaannya. Dan itu harus diterima dengan lapang dada oleh customer. Itu tentu saja akan sangat annoying kalau kalian expect ini bakal jadi barang yang sempurna, itu bakal jadi barang endgame saya, tapi ternyata ada cacatnya. Nah, annoying banget tentu saja. Hal ke-9 yang annoying yaitu tidak ada service centernya, dan kalau kalian bisa service pun itu akan memakan biaya yang sangat-sangat tinggi. Ini biasanya terjadi pada barang antah baranta yang kalian tidak jelas dari mana asal-usulnya, terutama tidak kalian kenal brandnya. Dan mungkin kalau kalian mau melakukan perbaikan atau memang QC-nya bermasalah, kalian harus melakukan servis, itu akan makan cost yang cukup tinggi. Dan mungkin pun tidak bisa diservis atau memang mereka tidak ada parts-nya, mereka hanya buat one time in-ear monitor ataupun DAP, terus tidak ada parts-nya dan lain-lain. Jadi kalau rusak, sudah say goodbye, jadi ganjelan pintu ataupun jadi debuan untuk in-ear monitornya. Jadi itu adalah hal yang sangat annoying banget kalau memang brand-brand antabaranta yang kecil dan mungkin mereka setahun ngeluarin ayam, tapi karena nggak laku mereka tutup. Dan in-ear monitor itu kita punya dan ternyata tidak ada service centernya karena perusahaannya sudah tutup. Itu kan sangat-sangat annoying banget. Padahal in-ear monitor tersebut atau DAP tersebut kita beli dengan harga yang tidak murah. Hal 10 yang annoying yaitu in-ear monitor yang kita bilang sulit di drive ataupun terlalu sensitif. Ini merupakan salah satu hal yang perlu kalian perhatikan. In-ear monitor yang terlalu sensitif seperti contohnya Campfire Andromeda itu akan hiss pada DAP ataupun source yang kita bilang powernya cukup besar. Lalu yang kedua, kalau yang sulit di drive itu seperti TIN Hi-Fi P1. Itu adalah in-ear monitor planar dari TIN Hi-Fi yang memang sulit di drive, tidak bisa di drive sembarangan karena memang suaranya akan berbeda saat di drive dengan proper.
itu adalah hal annoying pada ini monitor yang sensitif dan sulit di drive, terutama yang sulit di drive ini. Kenapa dibuat ini monitor? Harusnya buat aja headphone. Kenapa buat in-ear monitor, dan in-ear monitor tersebut sulit di drive? Itu akan merepotkan untuk kalian yang menggunakan smartphone tentu saja, atau colok HP secara langsung. Dan itu memang cukup annoying lah kalau kita bilang. Beberapa DAP yang kita bilang atau dongle pun mungkin tidak akan well driven dari TINA Hi-Fi P1 juga, karena memang itu cukup sulit untuk di drive. Mungkin sekian dulu untuk sharing hal-hal annoying dari pengalaman saya di dalam dunia personal audio. Mungkin kalian ada pengalaman lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oh, jangan lupa juga follow Instagram kita, Discord, dan juga TikTok, serta Facebook kita @SoundDignity. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!